Selamat siang Pak, kami dari Tim 08. Perkenalkan nama saya Gracia Tagal, NIM 12S25 Dan saya Rafael Simatupang, NIM 12S2 5006. Di sini kami akan membahas tentang kuis 2 praktikum pemrograman visual, di mana soal yang pertama yaitu analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Narasi, sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu dalam derajat Celcius. Namun, ada banyak kemungkinan data korup. Tugasnya di sini, yang pertama, membaca tepat 30 data suhu ke dalam array, kemudian kedua validasinya, yang pertama itu suhu dalam range minus 50 sampai 150. Yang kedua, input bukan angka, itu invalid. Yang ketiga, hitung rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Yang keempat, jika satu saja data invalid, itu tampilkan pesan error dan hentikan program. Ini sudah disediakan untuk prototipe fungsi wajibnya yang tersedia pada case soal. Contoh inputnya kita akan memberikan sesuai dengan yang diberikan pada soal, yaitu 25 sampai 20 sampai 13. Dan yang ini juga. Kemudian expected outputnya nanti hasil rata-rata yang kita peroleh yaitu harus sesuai dengan case soal, misal 36,33, 7,00, terus 10,00. Jika ada nilai invalid, error, data sensor tidak valid. Untuk membuktikan contoh inputan dan outputan ini bisa berjalan, kami akan membuatnya ke dalam logaritma dan dijelaskan oleh versi. Baik Pak, jadi di sini kita akan masuk untuk program nomor 1. Di sini akan ada dibagi-bagi beberapa function. Untuk function pertama itu function main, di mana kami mendeklar suhu dengan tipe data real dan array size-nya 30. Lalu setelah itu kami declare integer i, lalu real input time, lalu integer is valid, lalu boolean program jalan, di mana tipe datanya adalah boolean. Lalu program di sini kami assign dia program jalan itu diekspresikan sama dengan true. Setelah itu di sini kami akan membuat info untuk meminta masukkan 30 data suhu. Lalu di sini kita akan masuk ke loopingan for, di mana untuk loopingan itu dengan variabel i, di mana state value-nya 0 dan in value sama dengan 29. Lalu di sini untuk masuk ke loopingannya akan ada branching yang pertama. Di sini branching itu adalah untuk conditional program jalan, di mana dia nanti akan meminta input time, di mana kami buat di sini assign di mana is valid sama dengan validate input time. Lalu akan masuk lagi ke sebuah branching di mana is valid itu sama dengan 1. Jika dia dalam keadaan benar, dia akan masuk ke suhu dengan array i, di mana suhu dengan array i sama dengan input time. Namun jika dia masuk ke keadaan false, dia akan keluar error, data sensor tidak valid. Dan kami akan mengesannya dengan program jalan sama dengan false. Setelah itu, dia akan terus berulang loopingannya. Setelah selesai, akan lanjut ke sebuah branching, di mana di sini program jalan akan mengeluarkan output rata-rata, minimum, dan maksimum. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian fungsinya. Di sini kan function yang pertama itu get average untuk mencari rata-ratanya. Nah, di get average ini kami buat dengan function name get average, lalu parameternya real array r, di mana real array ini kami buat dia array. Lalu integer n dan return variable-nya fg dengan tipe data p. Lalu di sini akan ada yang pertama declare fg dengan tipe data real, lalu real total integer i, lalu kami assign totalnya itu dengan 0. Lalu dia akan masuk ke branchingan for, di mana variable i, di mana state value-nya 0 dan n kurang 1 yang merupakan n value-nya. Lalu setelah itu dia akan masuk ke assign, di mana average total sama dengan total per n. Lalu masuk ke function yang kedua, di mana ini function max, di mana untuk mencari nilai maksimum. Di function max ini, seperti tadi kami buat function name-nya getMax dengan parameter real tipe data r dengan array aktif, lalu integer n, dan return type-nya itu dengan maxval dengan tipe data real. Lalu setelah itu akan ada declare real sama dengan maxval dan integer i. Lalu kami assign di sini maxval itu sama dengan AFR
dengan array 0. Lalu setelah itu dia akan masuk ke loopingan for dengan variable i, di mana start value-nya 1 dan end value sama dengan n dikurang 1. Setelah itu dia akan masuk ke sebuah berincingan di mana r array i lebih besar dari maxval, dan masuk ke kalian benar di mana kami buat desainnya maxval sama dengan array. Nah, setelah itu dia akan loopingannya akan selesai. Dan setelah itu kita masuk ke function yang keempat di mana getMin. Di getMin ini sama seperti tadi juga kami membuat function name getMin dengan parameter r dengan tipe data real dan array. Lalu di sini ada integer n dan return type-nya dengan nama variable infal dengan tipe data real. Lalu di sini akan ada declare real infal dan integer i. Lalu di sini kami assign minval sama dengan r array 0. Lalu dia akan masuk ke loopingan for dengan start value 1 dan end value-nya n kurang 1. Lalu dia akan masuk ke sebuah if di mana r array lebih kecil dari minval, dan akan masuk ke sebuah assign di mana minval ekspresinya itu adalah r array. Lalu loopingannya akan selesai masuk ke return min real. Lalu dia akan masuk ke function terakhir validate. Di function validate ini kami membuat function name-nya validate dengan parameter real val dan return type-nya integer dengan return variable result. Nah, di sini akan aja declare integer result dan masuk ke sebuah branching, di mana branching itu adalah ketika keadaan val lebih besar atau sama dengan min 50 dan val lebih kecil atau sama dengan 150. Jika dia masuk keadaan true, dia akan masuk ke sebuah sign di mana result sama dengan 1. Namun jika dia masuk keadaan false, dia akan result sama dengan 0. Untuk mengamati apakah program ini benar, kita akan coba run. Nah, di sini untuk meraihnya kita akan diminta untuk masukkan 30 data suhu. Nah, jadi data suhu yang pertama itu 25. Data suhu yang pertama itu adalah 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, dan 25. Dan akan rata-rata 38,3, minimumnya 7 dan maksimumnya sampai dengan 110. Dan karena tidak ada data yang invalid, jadi tidak ada data seksual. Jadi untuk program pertama itu bisa dibilang Soal nomor 2, sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Narasinya, program pemesanan ruang lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 per hari dengan indeks 0 sampai 23. Tugasnya di sini, yang pertama membaca jumlah booking N, yang kedua, untuk setiap booking, user memasukkan yang pertama jam dari 0 sampai 23, yang kedua nama pemesan, kemudian tugas yang ketiga validasi. Validasi ini terdiri dari yang pertama jam tangan dua range ditolak, kemudian slot yang sudah di booking itu juga ditolak. Yang keempat, data valid disimpan ke array strukturnya itu seperti ada pada soal. Fungsi wajibnya di sini juga harus diikuti yang sudah ada dalam soal. Contoh input yang akan kita berikan, misalnya 3, 10 Andi, 10 Budi, 25 Susi. Expected outputnya, jika bookingnya gagal, jam sudah terisi. Jika bookingnya gagal, jam tidak aktif. Kalau bookingnya berhasil, dia akan mengeluarkan output 10 Andi. Untuk melihat program ini berjalan, kita akan buatnya ke flowchart. baik Pak, sekarang kita akan masuk ke untuk program yang nomor 2. Sini akan terdiri dari 3 function yang bernama main, isDuplicate, dan spirit own. Yang pertama untuk function main, sini akan ada declare pertama hours dengan tipe data integer dan array size 24. Lalu ada name dengan array 24 tipe data string, lalu integer n, integer i, integer input hour,
integer valid count, string input name, dan is val dengan tipe data boolean, boolean is dub, dan di sini valid count-nya kami assign dengan 0. Lalu di sini user akan minta untuk masukkan jumlah booking n. Di sini kita akan diminta untuk booking n. Dan dia akan masuk ke tipe data for, di mana variable i, di mana variable i-nya akan state value 1 dan n value n. Mana n ini akan sesuai dengan input yang dimasukkan oleh user. Lalu di sini akan masuk output data, masukkan data, lalu input tower, lalu dimasukkan nama pembooking. Lalu setelah itu akan ada di sini sign mana is val sama dengan is valid tower, dan dia akan ada input towernya. Lalu dia akan masuk ke branching yang pertama, di mana is val. Dia akan masuk ke and true, di mana di sini is dub sama dengan is duplicate, our valid count, dan input tower. Dia akan masuk ke branching, di mana is dub, jika masuk ke and true, dia akan booking gagal atau jam sudah terisi. Namun jika masuk ke and false, di sini hours-nya valid count sama dengan input hour, names valid count sama dengan input name, dan valid count itu sama dengan valid count ditambah 1. Nah, keluar booking berhasil yang akan mengeluarkan jam dan nama penginputnya. Di sini dia jika dia tadi di soalnya masuk ke and false, di sini booking gagal karena jam tidak valid. Lalu masuk ke function yang kedua, is duplicate. Di mana is duplicate ini akan ada function name is duplicate dengan parameter r, tipe data integer, dan array. Lalu ada integer n dan integer h. Untuk return type-nya kami buat status dengan tipe data boolean. Lalu akan ada boolean status yang tadi, lalu integer k, dan statusnya itu kami assign dengan false. Dan akan masuk ke loopingan for, di mana variable k start value 0 dan end value n dikurang 1. Setelah itu dia akan masuk ke branching, di mana r dengan k sama dengan h. Lalu di sini akan masuk ke keadaan status sampai dengan true. Nah, masuk ke function yang terakhir is valid hour, di mana function ini kami buat dengan function name is valid hour dengan parameter titik k dengan return variable status tipe data boolean. Nah, di sini dia akan masuk ke sebuah branching, di mana false dengan keadaan di mana h lebih besar dari 0 dan h kurang dari atau lebih besar kurang dari sama dengan 23. Jika dia masuk ke true, dia akan masuk ke status true, dan jika masuk ke false, dia statusnya akan false. Nah, di sini kita akan coba untuk run programnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk misalnya menginput tiga booking, di mana jam yang pertama itu jam 10 yang dibooking oleh Andi, dan di sini akan keluar booking berhasil karena Andi booking yang pertama. Lalu dia akan masuk untuk booking kedua di jam 10 juga, dan di booking oleh Budi. Karena jamnya sama, dia akan keluar booking gagal karena jam sudah terisi. Lalu 25 dengan pemesan sushi. Nah, di sini bookingnya gagal karena jamnya tidak valid, karena diminta itu sampai kode 0 dan 23. Nah, jadi untuk program ini kami bisa bilang nomor 2 sudah benar. Misal nomor 3 yaitu sistem konversi array atau run like encoding. Narasinya, implementasi konversi integer menggunakan run like encoding atau RLE. Tugasnya di sini yang pertama membaca n, yang kedua membaca array integer, yang ketiga validasi. Validasinya tidak boleh kosong. Integer dalam range itu dari min 1000 sampai 1000. Outputnya dalam format itu value count. Fungsi wajibnya seperti yang tersedia pada soal. Nanti kita akan coba pada soalnya, contoh inputnya harus sesuai dengan soal, dan expected outputnya juga harus sesuai dengan soal. Untuk melihat program ini berjalan, kami akan membuatnya ke flow diagram. Oke, baik Pak, jadi ini adalah program untuk soal nomor 3 yang dia terdiri dari 3 konsep, mana main, convert, dan validate. Untuk yang pertama itu adalah function main. Di sini kami membuat declare variable n, i, dan val dengan tipe data integer. Lalu kami buat data r, tipe data integer, namun dengan array size 100. Nah, di sini kita akan diminta untuk masukkan jumlah data n. Di sini kita akan menginput n, dan
dan diminta untuk masukkan nilai array. Di sini dia akan masuk ke looping and for, di mana variable a dengan string value 0 dan end value n dikurang 1. Nah, lalu dia akan masuk ke loopingannya, diminta untuk menginput for. Dan di sini akan ada sebuah branching di mana validate the for, dia akan masuk ke dan true, di mana data R dengan array sama dengan for. Lalu masuk ke grand false, di mana outputnya itu error dan itu harus di antara min 1000 sampai dengan 1000. Lalu kita akan meng-call compress data R dan N. Nah, dan di sini kita akan masuk ke function compress, di mana di function compress ini kita akan buat function name compress dengan parameter integer array R dan untuk integer N. Di sini contohnya kami tidak buat. Yang pertama itu untuk akan ada di sini declare untuk integer dengan variable name i, count dan current count. Lalu akan masuk ke sebuah branching di mana currentnya n lebih dari 0, dan masuk ke true di mana current false sama dengan array 0. Lalu kami buat count, kami assign dengan 1. Dia akan masuk ke sebuah looping di mana looping itu variable i dengan start value 1 dan end value n dikurang 1. Lalu dia akan masuk ke sebuah branching di mana array i sama dengan current false. Dia akan masuk ke true di mana count sama dengan kami buat assign dengan count ditambah 1. Lalu jika dia masuk ke current false, dia akan input current false dan count, di mana current false sama dengan array dan countnya kami assign dengan 1. Dan setelah loopingannya selesai, dia akan ada output current false dan count. Lalu sini untuk function yang terakhir, function validate, di mana function validate ini kami buat function name validate dengan parameter false dengan tipe data integer, dan return type-nya kami buat boolean dengan nama valid. Nah, di sini akan ada declare boolean valid. Lalu akan ada keadaan branching di mana val lebih besar atau sama dengan minus 1000 dan val kurang atau sama dengan 1000. Dia akan masuk keadaan true jika dia masuk keadaan true, validnya set dengan true, dan false valid sama dengan false. Untuk melihat program ini kita akan mencoba untuk run. Sini diminta untuk menginput 9, di mana akan ada 9 data. Lalu akan masukkan data yang pertama 5, lalu minus 2, 10, 10, dan terakhir 10. Dia akan keluar 53, minus 2,2 dan 10 dengan 4 sesuai dengan expected outputnya. Jadi untuk soal nomor 3 bisa kami katakan benar. Untuk soal yang keempat itu manajemen ring buffer untuk data suhu. Narasinya, ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Tugasnya di sini yang pertama terima input suhu berulang, yang kedua setiap input itu memasukkan ke buffer, kemudian jika penuh itu geser elemen pertama keluar. Yang ketiga validasi. Validasi ini itu yang pertama range suhu itu dari 0 sampai 100. Yang keempat setelah setiap input menampilkan buffer dan rata-rata. Kemudian fungsi wajibnya seperti yang terlihat pada soal, dan contoh input yang akan diberikan pada soal ini yaitu 15, 20, 25, 30, 10, dan 40, dan expected outputnya buffer itu harus 15, rata-ratanya 15,00. Jika error, suhu di luar range. Untuk lihat program ini berjalan, kami buat ke logaritma. Baik, di sini kita akan masuk untuk program dari nomor 4. Di sini akan ada 3 function. Yang pertama function main, kami declare dengan variable name buffer dengan TP data real dan array size 10. Lalu integer kami buat TP data integer count, lalu input suhu dengan TP data real dan running dengan TP data boolean. Di sini count kami assign dengan no, dan running itu kami assign dengan true. Lalu diminta untuk kami buat untuk meminta masukkan input suhu. Setelah itu dia akan masuk ke sebuah looping and while di mana kan di sini itu ada running. Dia akan masuk ke true
dengan input suhu dan akan masuk sebuah branching di mana input suhunya itu sama dengan minus 9. Jika masuk keadaan true, dia akan masuk ke keadaan di mana running itu akan false. Lalu masuk keadaan false, dan jika dia masuk keadaan false akan ada sebuah branching di mana input suhu lebih besar sama dengan 0 dan input suhu lebih kecil dan sama dengan 100. Dia akan masuk ke keadaan true di mana count kami dengan inbound head di mana ada buffer, count dan input suhu. Dia akan mengeluarkan rata-rata buffernya. Di sini jika masuk keadaan false, dia akan keluar error suhu di luar range. Lalu kita akan masuk ke function yang pertama, function add. Di function add ini kami buat dengan function name add dengan parameter buff di mana dengan data real dan array. Di sini parameter lalu yang kedua itu dengan parameter CNT dengan data integer dan val dengan data real. Di sini return type-nya adalah integer dengan variable new count. Di sini dia akan masuk ke sebuah branching. Dia akan masuk ke true, dia akan buff array count dengan count. Lalu new count-nya kami buat dengan count ditambah 1. Lalu jika masuk ke false, dia akan masuk ke sebuah loopingan for dengan variable i, start value 0 dan end value 8. Lalu dia akan masuk ke sini yaitu buff array, kami buat dengan buffnya i array i ditambah 1. Lalu dia akan masuk ke buff array 9 sama dengan fall dan new count sama dengan 10. Lalu dia akan masuk ke function yang ketiga. Di function yang ketiga ini kita create, kami buat dengan parameter buff dan array aktif di mana tipe datanya real. Lalu CNT dengan tipe data integer. Untuk return type-nya dengan variabel avg dengan tipe data real. Setelah itu kami akan mendeklar average dan sum dengan tipe data real. Lalu i dengan tipe data integer dan kami buat sum itu combination dengan 0. Dia akan masuk ke sebuah branching di mana CNT sama dengan 0. Jika masuk ke true, dia akan keluar AVG sama dengan 0. Namun jika masuk ke false, dia akan masuk ke sebuah loopingan for di mana variable i dengan start value 0 dan end value CNT dikurang 1. Lalu di sini akan masuk buat sum, itu kami assign dengan sum ditambah buff array dan average kami buat dengan sum per CNT. Untuk melihat program ini berjalan, kita akan mencoba merun. Ini bisa lewat dari sana. Jadi untuk contoh input itu dia akan masuk yang pertama 15, lalu ini 15, 20, 25, 20, 110 dan 40. Di sini dia akan, karena kata-kata ini akan sangat dengan program dan dia akan keluar error suhu luar range karena ada 110 dan buffernya itu adalah 15. Jadi untuk program ini kami katakan hampir benar, namun ada sedikit masalah karena buffer terakhirnya itu tidak 15 tapi 20. Jadi untuk salah berempat bisalah kami katakan hampir benar. Untuk soal nomor 5 itu validasi form pendaftaran dengan array error. Jelas di sini simulasi form pendaftaran, semua error disimpan dalam array string atau 2D. Inputnya yaitu terdiri dari nama, umur, itu harus dengan tipe data string dan harus dikonversi. Kemudian email, validasinya yang pertama nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat dari 17 sampai 65. Kemudian email mengandung simbol @ dan titik. Kemudian jika ada error itu menampilkan semua error dan kritikan. Fungsi wajibnya seperti yang tersedia dalam case file dan contoh input yang akan kalian berikan nanti misalnya nama si A, kemudian umurnya ABC, dan emailnya itu andy.gmail.com. Expected outputnya di sini jika error itu nama minimal 3 karakter, umur harus 4 angka dan emailnya tidak.
Untuk melihat program ini berjalan, membuat programnya. Pak, untuk soal nomor 5 yang terakhir, ini adalah programnya. Dan ada 3 function yang akan kami use. Untuk function main, kami mendeklar name, str, dan email dengan tipe string. Lalu kami buat error list dengan array 3 dan tipe data string. Lalu kami buat error count dan i dengan tipe data integer. Lalu count-nya kami assign dengan 0. Nah, di sini kita akan diminta untuk masukkan nama, umur, dan age atau emailnya. Lalu kita masukkan emailnya. Lalu akan masuk ke sebuah branching yang pertama, di mana name kurang dari 3. Jika masuk ke true, dia akan error list count kami assign dengan kami buat dia minimal 3 karakter. Lalu count itu sama dengan count ditambah 1. Lalu akan ada branching yang kedua, di mana validate age sama dengan false. Di mana error list code-nya itu umur harus berupa angka 17 sampai 65 dan count itu sama dengan count tambah. Lalu validate email atau emailnya sama dengan false. Lalu di sini error list count itu email tidak valid, harus ada slash dan titik. Lalu count itu kami assign dengan count ditambah 1. Lalu dia akan masuk ke branching yang terakhir, di mana count lebih besar dari 0. Jika dia masuk ke true, dia akan output error dan masuk ke sebuah branching for, di mana variable i start value 0 dan end value count dikurang 1. Dan dia akan mengeluarkan error list. Jika masuk ke false, dia akan mengeluarkan output pendaftaran gratis dan berhasil. Lalu kita akan masuk ke function validate age. Di sini di validate age ini kami buat function name-nya validate age dan parameter string s, variable s, string. Lalu untuk return type itu boolean dengan variable valid. Di sini akan ada tipe data variable valid dengan tipe data boolean dan equal dengan tipe data integer. Lalu di sini equal itu kami buat dengan to integer s untuk mengubah equal menjadi integer. Lalu di sini akan ada equal lebih besar sama dengan 17 dan equal kurang dari sama dengan 5. Jika pikiran true, validnya akan sama dengan true, dan false dia akan validnya sama dengan false. Lalu masuk ke function terakhir, validate email, di mana validate email ini dia akan buat dengan function name validate email dengan parameter string s dan type boolean valid. Di sini akan ada declare pertama dengan declare valid dan dot dengan tipe data boolean. Lalu akan ada tipe data variable i dengan tipe data integer dan hst sampai kami buat false dan dot kami buat dengan false. Lalu dia akan masuk ke lebingan for dengan variable i start value 0 dan end value len s dikurang 1. Dia akan masuk branching pertama di mana char si sama dengan dot dan akan ada hashtag sama dengan true. Lalu char si sama dengan titik akan ada hashtag sama dengan true. Lalu setelah lebingan selesai, dia akan masuk ke branching yang terakhir di mana hashtag dan hashdot. Jika dia masuk ke dan true, dia akan validnya akan true, dan valid support dia akan berarti kawanan. Di sini kita akan mencoba untuk menjalankan program yang terakhir. Di sini kita masukkan nama, misalnya umurnya itu ABC. Lalu masukkan email andi.im.gmail.com. Nah, karena di sini dia harus masukkan umur, dia akan error karena harus masukkan umur bukan ABC. Nah, jika kita mencoba untuk masukkan umur namun dengan input yang sama yang lain, dengan nama kita masukkan coba umurnya misalnya 12 dan sama juga andy.gmail.com. Nah, dia akan error karena minimal karakternya itu harus ada 3 karakter, umurnya harus antara 17 sampai 65. Karena kami buat 12, dia akan error, dan emailnya tidak valid karena tidak ada slash dan. Nah, jadi untuk program ini sekali lagi sudah sesuai dengan output yang diminta. Jadi untuk soal nomor 5 ini kami bisa katakan benar. Baik Pak, cukup sekian penjelasan mengenai gestur praktik pemrograman visual yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih Kak. Terima kasih.